pure mahasiswa? Saya punya ada 6 indikator untuk menyebutkan apakah satu peristiwa demonstrasi itu murni atau tidak gitu. Pertama, dia bersifat masif apa enggak? Ini kan masif nih Sabang sampai Merauke. Di luar dugaan juga kan sebenarnya gitu. Yang kedua, ada nggak komando yang terstruktur? Tadi sudah dijelaskan nggak ada komandonya. Memang tidak ada faktanya. Jakarta bisa berbeda dengan di Surabaya macam-macam dan seterusnya gitu. Yang ketiga, isunya bisa berbeda nggak? Meskipun bisa ditarik benang merahnya gitu. Faktanya mereka bisa berbeda-beda. Kita dulu 98 itu mungkin sampai setahun baru ketemu 5 isu apa itu ya, isu reformasi itu gitu. Setahun tuh, beda di sini, beda di situ, beda di sini. Berarti dulu ada komando gitu. Nggak ada komando, ujung-ujungnya dirumuskan sendiri oleh kita kan. Karena terlalu banyak isunya yang mau dituntut. Nah ini kita rumuskan dalam satu bahasa namanya 5 tuntutan reformasi. Kira-kira ini juga begitu. Isunya nih kelihatan bercabang-cabang tapi punya benang merah yang sama. Yaitu keresahan terhadap Undang-Undang KUHP, dan KPK. meminta supaya revisi Undang-Undang KPK dibatalkan, dan perbaikan institusi polisi ya supaya tidak terlalu seperti yang sekarang. Kira-kira begitulah benang merahnya kan. Nah, yang ketiga adalah yang keempat melibatkan jumlah begitu besar. Ini kan bisa sampai ratusan ribu mahasiswa tentu saja di banyak-banyak kota itu dan seterusnya gitu. Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, meskipun tidak serentak pada hari yang sama. Justru kita agak curiga itu kalau misalnya demo se-Indonesia pada hari jam sekian gitu. Nah itu agak bertanya-tanya gitu itu. Artinya ada garis komando mereka. Sampai sekarang masih ada demonstrasi. Nah itu yang saya sebutkan tadi, makanya rentang. Jadi hari ini di sini, besok mungkin di sini, besok di sana gitu. Karena nggak ada komando tunggal gitu. Komandonya beda-beda setiap orang gitu. Kalau dilihat ciri-ciri ini, saya mengatakan bahwa gerakan ini murni mahasiswa gitu. Murni karena mereka merasa mungkin bahasa saya kecewa dan tidak percaya. Kecewa karena proses pembahasan undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi publik dengan sangat masif gitu. Maksud saya tidak percaya itu dalam pengertian bahasa ditunda itu kan punya konotasi yang secara psikologik nggak bisa dipercaya gitu. Karena waktu misalnya Undang-Undang KPK itu redaksinya itu juga kata ditunda, yang kemudian itu diambil alih oleh DPR sebagai hak inisiatif dalam rentang waktu 13 hari ditetapkan sebagai undang-undang yang seperti yang kita kenal sekarang itu. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa kita tunda pembahasan ini, mungkin memori orang kembali ke Undang-Undang KPK itu. Ada trauma di situ? Ada trauma itu. Jangan-jangan ini cara supaya undang-undang dikembalikan ke DPR, DPR nanti mensahkan macam-macam dan sebagainya gitu. Tapi itu mungkin terobati sedikit, manakala DPR di rapat paripurna mengatakan setuju. Ini ditunda dulu untuk beralih kepada periode sebelumnya. Masalahnya adalah ikon dari tuntutan mereka belum selesai. Yaitu revisi Undang-Undang KPK itu harus dicabut. Kan kira-kira gitu. Nah inilah yang saya pribadi merasa agak gembira bahwa sore tadi Pak Jokowi mengatakan memungkinkan untuk menunjau ya Undang-Undang KPK itu bisa sifatnya mengeluarkan Perpu atau dan sebagainya gitu. Saya kira kalau Pak Jokowi sejak dari awal memiliki pernyataan yang seperti itu, mungkin juga reaksi mahasiswanya nggak begitu besar. Masalahnya adalah ketika tanggal 22 ya Pak Jokowi mengatakan meminta kepada DPR supaya menunda, gitu loh kira-kira. Ada aksi tanggal 23, tanggal 23-nya beliau masih mengatakan tidak akan mengeluarkan Perpu. Nah ini yang mungkin membuat rasa kecewa mahasiswa ini bertambah-tambah. Mestinya tidak secepat itu. Mungkin ada bahasa dulu yang mengatakan bahwa pertimbangan mahasiswa itu diperhatikan, karena harus diingat yang jadi ikon dari tuntutan mahasiswa ini kan sebetulnya di dua itu. Satu Undang-Undang KPK-nya, satu Undang-Undang KUHP-nya. Nah mungkin sedikit adalah soal institusi polisi yang harus direformasi. Silakan Pak Zul. Melihat pemimpin itu melihat dari seberapa mampu dia memberikan keputusan yang pasti. Memberikan keputusan yang tegas. Determinasi itu akan mempengaruhi kepada gerakan mahasiswa pada saat itu. Tapi pada hari ini kita tidak melihat ketegasan. Bahasa ditunda itu bahasa diplomatis. Seolah-olah ingin meredam gerakan mahasiswa dengan kata-kata kita akan tunda. Kita berpikir sekarang DPR dan Presiden sangat akur sekali untuk memperjuangkan ini. Padahal kalau kita lihat elit-elit politik di beberapa bulan yang lalu pada saat Pilpres contohnya, misalnya oposisi, ada elit politik kekuasaan, saling bersiteru kan, beradu program dan lain sebagainya gitu, check and balance gitu kan. Tapi sekarang ini justru oposisi itu pindah kepada rakyat. Justru oposisi itu pindah kepada gerakan mahasiswa dan rakyat yang seolah-olah beroposisi kepada DPR dan Presiden. Trust kepada seluruh
Anggota DPR. Ini persoalan keberpihakan. Oke. Kalau seandainya keberpihakan kepada rakyat, maka selesaikan. Gitu. Hal apa yang menjadi tuntutan mahasiswa pada hari ini tidak perlu direpresi, apalagi ada kawan kita yang meninggal di sana. Siapa yang bertanggung jawab? Kita dapat poinnya. Sekarang saya ingin ke Bang Immanuel merespons soal apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan juga tadi kalau menurut Bang Ray Putih nggak ada yang menunggangi dari ciri-ciri yang ada. Mungkin bahasanya gini ya, Oke. soal tunggang menunggangi ini kan bahasa yang sebetulnya stigma itu pernah kita alami. Ini bahasa emang tidak baik. Tapi memang saya lihat faktanya hari ini gerakan mahasiswa ini selain tidak terorganisir, mereka gerakan yang termobilisir. Artinya tidak ada semacam kesatuan persamaan perjuangan. Misal kayak kawan-kawan bilang, kita anak lembaga, gue juga anak lembaga kemahasiswaan. Kita Jadi bahkan sporadis, lebih Bang? ngeri. Ini gerakan yang sangat sporadis. Gerakan yang modelnya gerakan media sosial. Gitu loh, media sosial. Tapi gini, apapun yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa harus kita hormatin, jangan tidak. Tapi Kata-kata stigma yang berkaitan dengan untuk mensyirikkan gerakan mahasiswa, jangan. Gitu loh. Tapi Saya pemerintah tidak- mengatakan ada yang menunggangi, Bang. Ya, ini kan persepsi. Dalang dari ini kita tahu. Tadi statement dari Pak Yasona saya catat dikit. Who design it? Ya, Siapa ada yang mendesain ini semua terjadi? Artinya kan ada orang di balik ini semua. Bagaimana menjawab soal ini? Siapa sebetulnya, Bang? itu kan mungkin Pak Yasona Lawli punya data yang bisa dia pertanggungjawabkan. Tapi kami juga dalam hal ini memang ya kawan-kawan mahasiswa ini kan mungkin tidak memahami peta politiknya ketika mereka klaim bahwa kami ini perjuangkan apa yang diinginkan rakyat. Peta politik Rakyat apa yang tidak tahu dipahami oleh mahasiswa? Kalau menurut Abang peta politik mahasiswa, Abang mengatakan gini, peta gini, politik. Mbak, Sebentar, saya ke Bang Immanuel dulu. Peta politik apa yang menurut Abang mahasiswa tidak pahami? persoalan gini, persoalan isu. Isu ini bukan isu rakyat. Rakyat tidak ngerti ini persoalan KUHP. Ini persoalan NGO Mbak, kok. sebentar, Gini. Kita Sorry, dengar Gini dulu, deh ya, kita dengar gini. dulu. Kita Kita dengar dulu ini Fauzul. dulu Kita dengar dulu digerakkan, Fauzul. Ya. Paham soal itu sekali. Kita tidak pernah mau ketemu dengan isu NGO. Kedua, Oke. isu rakyat yang rakyat tahu cuma persoalan apa? Bagaimana mendapatkan pendidikan gratis, bagaimana mendapatkan lapangan pekerjaan, dan satu isu politiknya. Oke, Pak. Turunkan Soeharto dan hentikan Oke, junta Pak. militer. Itu doang. Iya. Oke, Nah hari sebentar, ini yang kita lihat, isu dengar dulu. mahasiswa itu RUU-KUHP itu 120 tahun, itu Oke. produk kolonial. Iya, saya Kok boleh kalian malah bicara? berpihak pada orang Belanda? Saya Oke, bilang, kita kasih ke Fauzul. RKUHP bukan isu rakyat. Saya rasa itu keliru. Saya rasa itu keliru. Bicara tentang bukan hanya bicara tentang Kelirunya di bukan- mana? Sebentar, bukan Kita bicara dengar hanya dulu, Bang tentang Immanuel, pangan, kita dengar bukan hanya dulu, Bang bicara Immanuel. tentang hal-hal yang tadi Abang sebutkan, bukan hanya itu. Sekarang gini sih, perspektif pembuatan hukum ya di negara ini selalu buat lalu diberikan kepada masyarakat. Bukan begitu. Seharusnya kita memahami bagaimana kearifan lokal di masyarakat. Seharusnya kita memahami bagaimana kaum miskin yang tertindas, bagaimana orang yang buta hukum. Kalau perspektif penguasa baik DPR maupun presiden itu bicara tentang hukum adalah selalu seperti Abang tadi, saya rasa Indonesia akan selalu mudah penguasanya mengkriminalisasi masyarakat tertindas, masyarakat miskin, masyarakat yang buta hukum. Di mana Ol- kriminalisasinya? Ngawur. oleh Kita sebab, dengar oleh dulu, sebab Bang. itu, Dari statement tadi apa ya, kriminalisasi? oleh sebab itu sebentar, Iya, ini kan RKUHP. KUHP bersifat publik ketika nanti sudah disahkan. Artinya seluruh masyarakat ketika melanggar itu, ya kan, maka masyarakat akan terkena efeknya. ya. Dan itu yang saya sampaikan bahwa isu RKUHP adalah isu rakyat. Kalau tidak bicara isu RKUHP bukan masalah isu rakyat dan tidak ada keberpihakan kepada rakyat, saya rasa Abang keliru menyampaikan itu. Bukan, gini, itu digodok oleh parlemen nggak? Iya. Nggak, saya. Lantas parlemen ini dipilih oleh rakyat atau tidak? Ya saya tanya, parlemen sudah merepresentasikan rakyat atau belum? Wah, Kalau sakit parlemen, kamu kalau gitu. Gini, Sakit kalau gitu. Kita kamu. dengar Ya, Bang Arteria gini, dulu. Kita gini, kasih gini. ke Bang Saya- Arteria. saya bisa Bang sampai Immanuel. salah Jangan sampai kamu Oke, yang merasa kita mewakili tahan dulu, rakyat, tahan ya. dulu. Kita Oke. kasih Boleh ke Bang begitu juga. Arteria dulu. ya, Silakan yang Bang jadi Arteria. soal Nggak, apakah saya mau DPR kembali Kita ke dengar sudah dulu. merepresentasikan rakyat Oke, belum? dijawab Iya, sama Bang Arteria. iya, Silakan Bang. pertama, kita juga sedih kalau mahasiswa itu pertama tidak percaya sama parlemen, tidak percaya sama partai politik.